Selamat malam. Jadi banyak yang bertanya apakah epoxy Nextone bisa dikombinasikan dengan resin Maryhill 413. Itu bertujuan untuk menekan biaya produksi. Jadi jawaban saya itu sangat bisa gitu. Jadi untuk pelapisan tipis, epoxy Nextone bisa kita aplikasikan, contoh buat melapisi stiker atau buat melapisi foto yang seperti ini ya kan, yang cuma pelapisan tipis gitu ya. Atau bisa juga untuk melapisi produk-produk yang sebelumnya terbuat dari resin Super Bening Maryhill 413 ya. Jadi ini di dalam ini pakai resin bening dengan metallic powder moonstone gitu ya. Nah, jadi atasnya ini pakai epoxy. Nah, jadi tapi gini ya, dengan syarat sebelum kita melapisi Maryhill 413 CRE itu ya dengan epoxy, jadi sebelumnya harus kita rapikan dulu ya. Kita amplas dulu permukaan dari resin Super Bening Maryhill 413. Jadi diratakan, diamplas dengan amplas kasar ya, cukup diamplas 400 saja. Jadi jangan sampai terlalu halus ya permukaannya. Jadi dibikin kasar. Nanti baru kita tuang itu epoxy Nextone-nya di permukaan resin balok resin ini. Nah, balok resin Maryhill 413 ini. Nah, jadi untuk prosesnya nanti kita akan mengaduk dulu epoxy dengan hardener gitu ya. Untuk tahap awal saya akan menuangkan epoxy Nextone. Saya memakai perbandingan 2:1 ya, by volume. Kalau by weight ya, by berat itu perbandingannya 100:40 gitu. Jadi tinggal kita kali aja kalau beratnya di bawah itu. Ini sebagai contoh, saya memakai epoksinya. Kita coba dulu. Saya coba 4 aja. 4 gram. Kalau 4 gram berarti nanti hardenernya 1,6 ya, 1,6. Dimana dapatnya 1,6? Karena tadi kan perbandingan berdasarkan berat itu 100:40 gitu ya. Jadi kalau 4 gram epoksi otomatis hardenernya 1,6 gram ya. Saatnya kita aduk rata dulu. Nanti saya akan melewati proses hot gun ya. Untuk lebih detailnya proses hot gun ini ada di video YouTube saya yang lain ya. Jadi bisa ditonton nanti bagaimana cara menghilangkan gelembung
sampai 100% dengan menggunakan hot gun. Jadi ada videonya nanti ya, bisa ditonton di channel YouTube Aliansi Uden ya. Jadi karena yang akan kita lapisi itu balok yang sangat bening, jadi makanya kita harus benar-benar menghilangkan gelembung di epoxy Nextone dulu ya, sebelum kita tuang. Itu caranya dengan di hot gun ya. Jadi saya pindahin ke media yang agak tebal dulu, supaya nanti pas di hot gun ini plastiknya enggak meleleh gitu ya. Oke, saatnya kita melakukan proses hot gun ya. Jadi kalau untuk proses hot gun yang lengkap ada di video kita yang lain ya, di channel YouTube Aliansi Uden. Jadi bisa dikunjungi cara menghilangkan gelembung sampai 100% pada epoxy Nextone. Nah, jadi ini hasilnya ya, setelah kita hot gun selama 10 menit. Jadi sistem hot gunnya itu enggak terus di hot gun ya, di hot gun bentar terus stop ya, stabil lagi suhunya sampai temperatur di posisi temperatur 50 derajat. Nah, terus di hot gun lagi, kalau terlalu panas didiamkan ya. Jadi ini saya waktunya tadi kira-kira 10 menit ya. Ini terlihat ini apa namanya, gelembungnya sudah hilang ya, sudah hilang 100% gelembungnya. Jadi saatnya kita melakukan penuangan. Saatnya kita tuang ya ke permukaan balok resin Merihil 413 nya. Jadi kita tuang perlahan epoxy Nextone nya. Dibantu sedikit supaya jadi rata.
kita ratakan sampai ke pinggirnya ya. Jadi sudut-sudutnya usahakan kena semua. Usahakan kalau ada debu-debu yang nempel, bersihkan semua. Setelah rata ya, jangan lupa ditutup di atasnya ya, agar debu kecil-kecil yang berterbangan enggak jatuh di permukaan epoksi yang masih cair ya. Dirasa sudah aman dari debu, saatnya kita tutup. Jadi kita biarkan aja sampai besok ya. Jadi setelah sisi yang sebelah keras, kita lanjutkan pengolesan sisi yang di bawahnya ya. Jadi ini hasilnya udah kelar. Nah, jadi epoksi Nextone ini cuma dilapisi tipis saja ya pada balok resin polyester ya, Maryhill 413 ya. Jadi dengan proses pelapisan kita tidak perlu lagi proses amplas berkelanjutan ya sampai proses kompon, karena dengan dilapisi epoksi permukaannya sudah licin dan mengkilat.